Ya, saya minta Mas, kamu ya memperhatikan slide yang saya berikan ini. Ya, itu yang saya minta. Jadi kamu tidak perlu menulis dulu. Boleh kalau kamu sambil membuka-buka buku kamu boleh. Membuka buku tema tema 3, tema 3 boleh. Sambil dibuka-buka dulu silahkan. Ya, sambil dibuka-buka saja boleh. Nah, ini adalah peduli terhadap makhluk hidup. Ini bukunya, covernya gambar ini saya bedakan dengan buku kalian. Tapi intinya adalah sama, yaitu kita peduli terhadap makhluk hidup. Di sini, di dalam gambar sini, ada berapa makhluk hidupnya? Yang terlihat? Ada berapa, ayo? tiga. Tiga, Tiga. Raffi. Ya, yaitu Tiga. ada unsur makhluk hidup berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Masing-masing anak memelihara makhluk hidup itu. Ada yang cowok sedang memberi makan binatang berupa ayam. Ada yang sudah pernah melakukan itu? Ada, saya pernah. Ada, bagus. Ada yang memegang kelinci. Sudah pernah memegang Pernah, saya kelinci? pernah semuanya. Oke, kemudian ada Melakukan yang semua. sedang memindahkan tanaman, merawat tanaman itu. Diberi cahaya Hampir serupa matahari yang itu. cukup ya. Perlu diberi cahaya matahari yang cukup, anak-anak. Ya, perlu. Cahaya matahari itu tanaman memerlukan. Seperti yang pelajaran di Pak kemarin, diperlukan untuk fotosintesis. Nah, apa yang akan kita pelajari? Nah, ini anak-anak. Materi kamu di dalam bahasa Indonesia tema 3 ini tidak banyak. Ini relatif lebih gampang. Tuh. Sudah pernah semuanya belum ini? Sudah mengetahui apa itu wawancara? Sudah. Wawancara tahu ya, seperti kalau wartawan. Wartawan itu kan sering melakukan wawancara. Kepada siapa ya? Kepada orang yang cocok diwawancarai. Contoh saat ini misalnya, kamu ingin mengetahui tentang bahaya virus corona. Maka yang perlu kamu wawancarai yang paling tepat siapa ya? Siapa ya kira-kira? Yang paling tepat kamu wawancarai untuk mengetahui tentang bahaya penyakit virus corona. Siapa ya berarti yang kita wawancarai? Apakah seorang pedagang? Apakah seorang petani? Apa Bukan. seorang nelayan? Pilot? Bukan. Dokter? Bukan. Guru? Dokter. Ya, Ya, dokter mungkin. dokter ya. Walaupun guru juga bisa memberi jawaban, nelayan juga bisa memberi jawaban, pedagang juga bisa memberi jawaban. Tapi jawaban yang paling valid, yang paling benar, yang paling bisa dipercaya adalah jawaban dari seorang dokter. Dokter. Ya, jadi begitu. Jadi nanti kalau kamu misalnya, kalau dulu ketika pas pelajaran langsung di kelas, kamu pasti saya beri tugas untuk wawancara anak-anak. Paling nggak wawancara kepada teman sebaya. Teman sebaya itu teman satu kelas. Biasanya begitu. Tapi karena kalau nggak teman satu kelas, biasanya ada juga yang saya beri tugas, saya kelompok-kelompokkan siswanya, saya untuk memberi tugas wawancara kepada guru. Guru juga saya beri kelompok lagi. Kelompok A misalnya, kamu wawancara guru A misalnya. Kelompok B, saya beri kamu kelompok B, wawancara guru ini. Ya gitu. Itu biasanya saya tentukan juga. Selain itu juga saya kelompokkan lagi anak-anak. Saya suruh wawancara kepada pedagang di sekolah. Ya kan di kantin ada kantin tuh. Nah, dulu sering saya tugaskan seperti itu anak-anak. Tapi karena ini pandemi seperti ini ya tidak bisa. Tidak bisa, jadi kamu hanya sebatas mempelajari teori dulu, tidak apa-apa. Lain kali, lain kesempatan kamu kalau misalnya ada waktu bisa untuk belajar wawancara. Wawancara itu tujuannya buat apa sih, Pak? Ada yang tahu nggak anak-anak tujuan wawancara buat apa? Untuk mengetahui informasi. Bagus si Raymond, betul untuk mengetahui informasi. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui informasi. Jadi jangan wawancara itu untuk memojokkan seseorang. Tahu maksudnya memojokkan? Memojokkan itu berarti melemahkan seseorang. Ya, melemahkan seorang. Jadi wawancara itu murni tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi. Contoh tadi kamu ingin pengen mengetahui tentang bahaya virus corona. Ya, ketika kamu mewawancara itu tujuan kamu ya ingin mengetahui bahayanya. Ya, bukan malah memojokkan dokternya. Dokternya nanti bilang, "Oh, dokter ini gimana sih masa bahaya virus corona aja tidak tahu?" Nah, misalnya kamu kan tanya ke dokter, "Dokter, kira-kira apa sih bahaya virus corona?" Dokternya menjawab, "Saya kurang begitu tahu ya." Ya, misalnya dokternya begitu. "Saya kurang begitu tahu ya karena saya dokter anak," misalnya. Bukan dokter yang spesialis virus, saya dokter anak. Kamu nggak boleh juga mengatakan, "Waduh, dokter gimana sih dokter? Masa kamu kan dokter, masa nggak tahu bahaya virus corona? Dokter macam apa?" Nah, ya itu tidak boleh. Ada tata caranya. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat
wawancara yang baik dan benar. Itu ada persiapan-persiapannya anak-anak. Dari sebelum wawancara, dari setelah saat wawancara, dan setelah wawancara. Ada 3 tahapan. Untuk wawancara itu ada 3 tahapan. Satu adalah mempersiapkan dulu, tahap persiapan. Yang kedua adalah tahap pelaksanaannya. Dan yang ketiga adalah tahap laporan. Tahap laporan. Jadi ada 3 itu. Jadi kalau kamu wawancara nanti di kelas 4 misalnya saya beri tugas biasanya ya ada 3 hal itu yang dilakukan. Tahap persiapan, membuat pertanyaan, tahap persiapan itu. Kemudian tahap pelaksanaannya berarti kamu bertanya. Bertanya dan laporan. Laporan itu juga penting. Itu dari tahun ke tahun saya suruh praktek terus dan saya tentukan tuh si A, si B sama kelompok ini, si C kelompok ini, wawancaranya kepada ini. Pertanyaannya juga dibuat masing-masing ya. Nah, membuat pertanyaan ini. Ketika wawancara itu ada istilah yang namanya ini. Nanti pasti kamu akan sering mendengar yang namanya kata narasumber sama pewawancara. Tahu narasumber sama pewawancara itu apa bedanya? Siapa yang bisa membedakan? Apa bedanya? Saya, Pak. Ya, silakan Raffi. Narasumber adalah orang yang memberikan sumber. Terus? Pewawancara adalah orang yang menanyakan. Bagus, betul sekali. Narasumber adalah orang yang kita tanyai. Kayak kalau tadi kasusnya adalah dokter, berarti yang kita tanya adalah dokter. Dokter A misalnya, itu narasumbernya. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara, yang bertanya tadi. Ya, ternyata dari seorang pewawancara ini bisa menjadi profesi yang menguntungkan loh anak-anak. Bisa menjadi pekerjaan yang menjanjikan loh anak-anak. Contoh yang saat ini profesi sebagai pewawancara itu adalah saat ini yaitu seperti reporter, wartawan. Nah, reporter wartawan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang saat ini ada di Indonesia, di seluruh dunia juga ada, dan itu sudah bisa membuat ini kecukupan hidupnya itu terpenuhi anak-anak. Ya, reporter adalah orang yang mencari berita, mereka tugasnya bertanya-tanya. Wartawan pun sama anak-anak, mencari berita lebih banyak bertanya-tanya. Misalnya ada korban kecelakaan atau korban kebakaran misalnya. Wartawan, reporter pasti nggak hanya sebatas meliput berita kebakarannya, tidak. Tidak kan? Tapi reporter atau wartawannya tadi pasti bertanya-tanya. Kepada siapa? Kepada korbannya kalau ada, kepada saksinya kalau ada, kepada petugas yang ada di situ. Betul tidak? Berarti mereka bertanya-tanya kan? Dan biasanya kalau reporter kamu sudah masuk ke reporter TV nanti, itu terkenal diri kamu. Hampir sama seperti artis. Ada nggak di sini yang pengen jadi wartawan atau menjadi reporter di kelas 4A ini? 4A, 4B? Ada? Yang ingin menjadi reporter dan ingin menjadi wartawan? Ada tidak ya? Tidak. Oh, tidak ada. Tidak ada. Padahal ini dari segi penghidupan, dari segi upah, dari segi honornya itu cukup besar juga. Ya, banyak wartawan-wartawan yang sudah jaya di negara Indonesia ini. Ya, ini adalah berkaitannya dengan wawancara ini. Wawancara itu nanti kamu kaitannya dengan itu, ya. Dengan yang namanya reporter dengan wartawan. Jadi wawancara itu sekali lagi tadi adalah tujuannya untuk mendapatkan informasi dari orang yang dipercaya ya. Berikutnya, nanti kamu akan belajar mengenai cara membuat pertanyaan wawancara. Nanti akan saya ajari cara membuat pertanyaan wawancara. Kemudian pertanyaan wawancara itu ada ciri-cirinya. Dikatakan pertanyaan baik itu seperti apa nanti juga akan saya beritahu. Ada di slide-slide berikutnya. Tapi kita bahas secara singkat saja satu persatu nanti ini. Kemudian membuat laporan. Oh ini hal yang dilakukan untuk wawancara tadi yang saya katakan tahap 1, tahap persiapan, tahap kedua, tahap pelaksanaan, tahap ketiga, tahap evaluasi atau membuat laporan. Ya. Terus kemudian nanti saya ajari juga membuat pertanyaan. Selain pertanyaan wawancara, kamu juga belajar membuat pertanyaan Pak, dari. suara Bapak kecil, Pak. Oke, nah sekarang masih kecil nggak? Masih? Masih, Pak, di HP saya. Gedein coba HP-nya. Kecil nggak sih suara saya? Awalnya kecil. Enggak, udah kenceng. Gede? Bapak, kenceng, Pak. Gede banget, Pak. Iya, gede. Pak, kencang. Oke. Iya, berarti oke, HP-nya digedein. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, nanti selain tentang wawancara ini, tadi di bab 3 ini, di tema 3 ini fokusnya tentang wawancara, tapi ada satu lagi bagian yang perlu dipelajari yaitu cara membuat pertanyaan, tapi pertanyaannya ada 2 jenis. Satu pertanyaan dari gambar, satu lagi pertanyaan dari bacaan. Nanti kamu juga belajar
Ya, jadi di tema 3 ini lebih gampang daripada tema 2 dan tema 1. Tema 1, tema 2 kemarin membahasnya mengenai gagasan pokok, gagasan pokok, gagasan pokok, jadi sehingga cukup sulit. Nah, sekarang di tema 3 ini tentang wawancara dan membuat pertanyaan. Ya, jadi saya harap sih gampang itu. Pasti gampang. Nah, ini adalah contoh gambar. Ini belum dibahas, ini adalah contoh gambar. Nah, nanti dari gambar ini anak-anak, kita bisa membuat tadi pertanyaan kan? Kan tadi di materi yang akan kita bahas adalah kita akan membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Coba kalau kamu saya suruh buat pertanyaan ini anak-anak, berdasarkan gambar ini, bisa nggak kira-kira? Contoh, berarti pertanyaan itu kan selalu, yang kamu harus tahu ya, yang namanya kata tanya atau pertanyaan, kata tanya itu apa sih? Kata tanya itu apa ya? Kata tanya adalah kata yang berisi kalimat. Sorry, bukan kata tanya. Kalimat tanya itu adalah kalimat yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Nah, ini dari gambar. Berarti kalau yang namanya kalimat tanya itu kan diawali dengan kata tanya. Betul? Diakhiri tanda tanya. Betul nggak kalimat tanya seperti itu? Betul kan? Makanya nanti kebiasaan anak-anak, biasanya kalau pas tatap muka langsung saya bisa mengetahui, kebiasaan anak-anak itu membuat pertanyaannya betul diawali kata tanya, tapi lupa kadang-kadang untuk mengakhirinya dengan tanda apa. Nah, kamu jangan sampai salah. Nah, ya, jadi kalau kalimat tanya itu berarti diawali dengan kata tanya dan diakhiri tanda tanya. Nah, kalau dari gambar ini, bisa nggak kamu saya suruh membuat pertanyaan? Contoh, saya membuat contoh pertanyaan begini. Dari kata tanya dulu, siapa yang memanen padi? Ini kalimat tanya tidak? Halo? Kalimat tanya tidak? Kalimat tanya kan? Iya. Nah, berarti diawali kata tanya, diakhiri tanda tanya. Betul tidak itu? Betul. Nah, coba kalau kamu langsung buat pertanyaan lagi. Halo, silakan siapa yang mau membuat pertanyaan coba? Dari gambar itu loh. Kita mengamati gambar itu dan membuat pertanyaan. Silakan. Yang membuat pertanyaan siapa? Ini dua anak ini contohnya namanya siapa, Pak? Contohnya Nah, namanya. kalimatnya bagaimana? Kalimat tanya ya masuk dua anak ini. Berarti ya siapa dua anak itu, begitu kan? Iya tidak? Nah, begitu. Coba buat tanya lagi coba. Dengan kata tanya apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana, berapa, boleh. Silakan. Mana kakek itu menanam padi? Nah, bagus. Coba jangan rapi, semuanya menjawab. Di mana kakek itu menanam padi? Boleh. Ayo, siapa lagi? Coba dibuat. Semuanya. Silakan nyalakan mic-nya, ini nggak saya matikan. Silakan menjawab. Saya yang mengetik. Kapan mereka menanam padi? Bagus. Kapan mereka menanam Bagaimana padi? cara menanam padi? Boleh. Bagaimana cara menanam padi? Sangat banyak sekali. Ini saya suruh buat 10 atau 20 juga bisa. Siapa lagi? Tanyanya boleh kata tanya apa aja. Silakan. Apa yang ditanam oleh kakek? Bagus. Apa yang ditanam oleh kakek? Ya, bagus. Ada lagi? Coba. Berpikir lagi coba. Kalimat tanyanya apa ya? Kalimat tanya itu diawali kata tanya dan diakhiri Siapa tanda nama tanya. petani? Nah, boleh. Siapa nama Pak Tani? Ya. Coba dengan kata mengapa coba. Dari kata tanya mengapa, bagaimana? Mengapa mereka menanam padi? Bagus. Mengapa mereka menanam padi? Nah, ini kan kamu dimintanya hanya untuk membuat pertanyaan, bukan disuruh menjawab loh. Tanya aja semuanya. Siapa nama siapa nama kedua anak itu? Siapa nama kedua anak itu? Nah, oke, ini contohnya beginilah. Udah stop dulu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, kalau misalnya nih ya, pertanyaan itu terjawab misalnya anak-anak. Pertanyaan itu terjawab. Berarti kamu akan mendapatkan informasi nggak? Dapat dong. Tadi siapa yang memanen padi? Oh, ternyata kalau misalnya sudah ketemu jawabannya, oh tahu. Siapa dua anak itu juga tahu. Di mana kakek menanam padi kalau ketemu jawabannya tahu. Semuanya tahu setelah itu. Nah,
kita mendapatkan informasi dari gambar itu, dari gambar ini anak-anak, dari gambar petani sedang memanen padi itu, ketika kita melakukan pertanyaan-pertanyaan ini. Itu dari gambar. Membuat pertanyaan dari gambar, anak-anak, membuat pertanyaan dari gambar itu paling gampang. Ini lebih gampang dibandingkan membuat pertanyaan dari teks, dari bacaan. Kenapa lebih gampang? Karena kalau pertanyaan dari gambar, itu kan kita hanya melihat gambarnya tadi ini. Gambar ini secara utuh kita lihat, ada apa saja di gambar ini, begitu kan? Kita lihat, lalu kita timbulkan pertanyaan-pertanyaan. Kata tanyanya itu diawali tanda tanya, diawali kata tanya dan diakhiri tanda tanya. Begitu kan? Tapi kalau teks atau bacaan, berarti mau nggak mau kita harus membaca terlebih dahulu. Betul tidak? Ya kan? Nah, jadi lebih gampang itu adalah membuat pertanyaan sesuai dengan gambar. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini yang tadi saya katakan. Kamu di dalam buku tematik kamu ada, nah, tapi nggak saya suruh buat saat ini ya. Ini hanya sebatas saya kilas saja. Di dalam buku paket kamu ada kan? Ada bacaan mengenai wilayah persebaran tanaman padi di Indonesia. Itu ada di halaman berapa saya lupa. Ada kan? Nah, ya itu kamu lihat sendiri di buku paket kamu ada di halaman berapa itu. Coba saya lihatkan dulu. Ada nggak? Coba dicari. Ada yang masalah persebaran. Nah itu ada di halaman 3. Ya, ada di wilayah, ada di halaman 3 itu persebaran padi di Indonesia. Nah itu kamu kalau disuruh membuat pertanyaan sebanyak 5, itu lebih sulit daripada membuat pertanyaan berdasarkan gambar tadi anak-anak. Kenapa lebih sulit Pak? Karena kalau di dalam tugas itu berarti kamu mau tidak mau, suka tidak suka harus membacanya. Betul ya? Jadi membacanya, membaca paragraf padi itu di halaman 3 yang terdiri dari berapa paragraf itu ya? Ada 4 paragraf. Nah, setelah kamu baca paragrafnya, kamu langsung perlu untuk menulis pertanyaannya. Begitu ya? Nah, itu tapi saya lewatin. Ini lain kali nanti ada tugasnya lain kali. Ya. Nah, ini pun sama. Ini pun sama. Saya misalnya kalau misalnya ada gambar ini, coba kita bersama lagi. Kita bersama lagi membuat pertanyaan. Coba kali ini aktif kalian yang membuat pertanyaan dari gambar itu. Saya hanya mengetik. Silakan, siapa yang mau mulai untuk membuat pertanyaannya? Mana mereka sarapan? Apa? Mereka makan. Apa yang dia makan? Apa yang mereka makan? Oke. Terus silakan ayo semuanya coba. Mereka makan. Oke. Siapa nama 2 anak itu? Siapa nama 2 anak itu? Boleh. Penuhin lagi. Di mana rumahnya? Di mana rumah mereka? Boleh. Yo yang belum menjawab Mereka coba. sedang Apa? Apa yang mereka sedang sarapan? Siapa yang sedang sarapan? Boleh. Coba lagi. Siapa yang menyiapkan makanan? Kan boleh kan? Coba kalau Kapan mereka makan? sudah, kapan mereka makan? Apalagi coba? Di mana? Sudah ada juga di mana? Ya. Kemudian Orang memakai baju hijau. Mengapa dia sarapan? Apakah sinar matahari pagi baik untuk kesehatan? Nah, ini tentang sarapan ya. Oke, ini masih banyak lagi ya. Jadi kalau sekali lagi tadi kalau dari gambar itu jauh lebih gampang membuat pertanyaan karena mata kamu hanya fokus untuk melihat gambar tanpa membaca teks. Seperti yang kita ketahui bahwa di negara kita itu minat untuk membaca itu lebih sedikit dibandingkan dengan anak-anak di negara lain. Betul nggak? Kamu setuju seperti itu apa tidak? Pasti, iya pasti lebih suka kalian untuk melihat gambar ketimbang disuruh membaca. Kalian membaca pasti kamu lihat bacanya dulu. Waduh panjang Pak 3 halaman. Dari lihat 3 halaman aja sudah sudah menimbulkan malas untuk membaca. Tapi kalau disuruh lihat komik misalnya, suruh lihat komik yang ada 10 halaman, ya nggak megah, mau juga. Ya kan? Itulah
kebiasaan negara kita yang memang diakui kurang dalam hal membacanya ya. Oke, berikutnya saya lanjutkan lagi aja. Nah, ini pun sama. Kalau saya suruh buat pertanyaan dari sini juga bisa ya. Ini saya lewatin aja. Membuat pertanyaan dari gambar tuh. Ya, gambar-gambar tadi pasti bisa. Intinya begini yang ingin saya sampaikan. Kalau membuat pertanyaan itu selalu awalilah dengan yang namanya kata tanya. Ingat kata tanya. Kata tanya saya kira kalian semuanya tahu. Makanya nggak saya bahas di sini kata tanya. Ada nggak di antara kalian yang belum mengetahui kata tanya dan fungsinya? Sudah tahu ya? Pasti tahu kata tanya apa itu untuk menanyakan apa misalnya sesuatu. Kata tanya siapa untuk menanyakan orang. Begitu pasti tahu kan? Harus tahu itu. Kemudian kata tanya itu diakhiri dengan tanda tanya. Ingat-ingat itu. Nanti kamu juga soalnya ada. Ada dalam soal dan kamu harus mengetahui. Kamu harus mengetahui. Kamu harus mempraktekkan untuk membuat pertanyaan yang baik dan benar. Ini saya lewatin. Nah, ini juga disuruh membuat malah sampai banyak nih, 10 pertanyaan nih. 10 pertanyaan dari gambar ini saja. Bisa itu anak-anak. Dari kata siapa aja sudah bisa 3 kan? Siapa nama yang memanen, siapa yang ini, selesai. Udah 3 pertanyaan tuh. Di mana, bagaimana, kapan, mengapa, apa, bisa juga. Sehingga kalau suruh membuat pertanyaan dari gambar ini sangat gampang sekali. Ya, kalau dari teks lebih sulit seperti yang tadi saya katakan tadi. Nah, ini kita sudah mau masuk ke dalam wawancara. Ya, kita masuk ke dalam wawancara. Yang ini adalah di dalam gambar ini adalah anak-anak itu wawancara antar teman. Antar teman. Kamu juga kalau pas misalnya tatap muka langsung, saya beri tugas itu anak-anak untuk melakukan wawancara secara langsung. Wawancara kepada teman kalian. Nah, yang dipersiapkan itu adalah pertama membuat pertanyaan. Nah, ini yang pertama kali harus kamu lakukan ketika hendak melakukan wawancara anak-anak adalah menentukan topiknya dan narasumbernya. Narasumbernya, tadi kamu harus menentukan, saya ingin melakukan wawancara dengan tentang corona. Ya, saya ingin membuat wawancara tentang corona. Habis. Namanya Oke. Saya ingin membuat wawancara tentang corona. Berarti saya harus menentukan narasumbernya. Ayo, yang masih bersuara. Minggu. Ya, siapa? Oke, bisa dimulai lagi ya. Ya, jadi kamu adalah yang pertama menentukan narasumbernya. Ya. Yang bersuara bisa dimatikan dulu. Yang bersuara bisa dimatikan dulu. Nah, setelah menentukan narasumbernya, kamu ini memilih dulu narasumbernya, anak-anak. Kemudian kamu menghubungi nih. Yang langkah kedua ini kamu menghubungi. Ya, menghubungi narasumbernya untuk janjian anak-anak. Mau meong enggak? Ya, janjian narasumbernya. Halo ya. Meong. Nah, dadah ya. Ya, oke. Jadi yang kedua adalah janjian dulu anak-anak dengan narasumbernya. Setelah janjian, kamu yang ketiga ini membuat pertanyaannya. Kemudian berlatih dan berpakaian yang rapi sopan. Ini adalah langkah awalnya. Saya mau membuat contoh pertanyaannya. Contohnya ya, saya lihat memberi contoh di sini. Tadi kan kita ingin wawancara mengenai corona di sekolah misalnya. Corona di sekolah. Nah, ini adalah hal yang akan kita wawancarai. Ini adalah tema yang akan kita tanyakan. Ya, ini adalah tema yang akan kita tanyakan anak-anak. Nah, sekarang ini yang ingin saya contohkan, adalah yang nomor 3 ini. Membuat pertanyaan. Ya, membuat pertanyaan. Bagaimana pertanyaannya yang baik? Nah, contoh pertanyaannya kita membuat satu dulu ini. Ya, kita awali anak-anak. Kita awali dengan kata tanya dulu. Kata tanya apa, mengapa, di mana, bagaimana. Nah. Halo, coba kira-kira kata tanyanya apa yang pertama ya? Yang kalian mau? Ada yang bisa memberi ide? Kata tanya apa yang pengen kamu gunakan? Ya, enggak ada. Kata tanya pakai kata tanya apa misalnya? Apa?
corona itu? Bisa kan? Bisa ya? Dengan yang kedua misalnya, dengan kata yang kedua tentang pengen tanya pakai kata apa? Silakan Devina. Kenapa? Kenapa? Kenapa corona menular? Nah, bisa kan? Coba lagi pertanyaan yang ketiga. Apa? Ya, apa? Itu sudah. Terus apa lagi? Apa media penularannya? Bisa kan? Ya. Terus kalau dengan siapa bagaimana? Bisa nggak? Siapa yang dapat terkena corona? Bisa kan? Satu lagi coba 5 pertanyaan. Terus? Di mana? Di mana? Negara. Di mana penderita positif corona terbanyak? Nah, sudah. Kan suara Bapak kecil. Ya, berapa? Pak, betul Pak. Ya, sekarang Kecil lagi. sekarang sudah gede lagi. Belum. Belum? Halo. Itu kecil Belum. tadi yang belum udah besar tadi ini. Sekarang udah gede ya. Nah, oke ya. Nah, ini Udah. contohnya. Ini contoh pertanyaannya. Kamu siapkan 5 pertanyaan ini misalnya anak-anak. Ya, 5 pertanyaan ini sudah cukup. Yaitu mengenai apa itu corona, kenapa corona menular, apa media penularannya, siapa yang dapat terkena corona, di mana penderita positif corona terbanyak di Indonesia pasti ya. Nah, ini adalah contoh pertanyaannya. Jadi di tahap sebelum wawancara itu yang paling penting adalah membuat pertanyaan. Pak, Ya. Pak. Kok Silakan. kan negara yang kena corona paling banyak itu Amerika. Betul. Nah, ini maksudnya yang saya tanyakan di Indonesia. Ya, Oh. kita nggak usah ngurusin dengan negara Amerika dulu ya. Jadi di Indonesia dulu ini. Ya, jadi sebelum wawancara itu yang tugas utama sebagai seorang pewawancara, kalian sebagai wawancara harus membuat daftar pertanyaan. Pertanyaan tuh awalilah dengan kata tanya. Itu lebih bagus. Jangan kata tanyanya di tengah-tengah. Jangan kata tanyanya di belakang. Ini bisa kan Pak nomor 1 kalau saya buat kata tanya di belakang? Bisa. Tapi aturan yang baiknya kata tanyanya berada di depan. Contoh kalau nomor 1 ini. Coba kamu lihat nomor 1 ini. Nomor 1 ini kalau saya kata tanyanya saya taruh belakang bisa kan? Corona itu apa? Bisa nggak begitu? Bisa. Tapi masalahnya secara aturan lebih bagusnya kata tanyanya selalu di depan. Apa corona itu? Itu lebih bagus. Daripada corona itu apa? Begitu ya. Jadi langkah pertama kamu harus yang namanya membuat pertanyaan. Nah, kemudian berikutnya. Nah, ini adalah hal yang dilakukan ketika sedang melakukan wawancara. Apa yang dilakukan ketika sedang wawancara, Pak? Yang sedang wawancara itu yang dilakukan adalah seperti yang ada di situ. Aduh. Nah, yang dilakukan adalah 1, memperkenalkan diri. Perkenalkan Pak, saya adalah ketika misalnya ketemu sama dokter ya, ini kan wawancara kita ke dokter. Perkenalkan Pak Dokter, nama saya Marcel, saya dari kelas 4B Sekolah Dian Bangsa. Begitu ya. Kemudian pertanyaan dulu tanyakan. Setelah tanyakan itu, ini anak-anak kamu perlu mencatat ini. Nomor 5 ini penting. Ya. Jadi kamu bukan hanya sekedar bertanya saja. Tapi kamu perlu mencatat. Ya, mencatat dulu ini. Contoh apa itu corona? Dokternya menjawab. Marcel pun harus mencatat. Tapi mencatatnya tidak semuanya. Cukup ditulis jawaban singkat saja. Misalnya dokternya bilang, Marcel kan tanya, Pak Dokter, apa itu corona? Dokternya menjawab, corona adalah penyakit virus yang ditimbulkan oleh kelelawar. Nah, berarti dia si Marcel cuma nulis virus dari kelelawar. Pendek begitu. Ya, nah jadi pencatat. Kemudian saat wawancara kita nggak boleh menyela penjelasan dari narasumber. Ya, jadi narasumber ketika sedang ngomong kamu nggak boleh memotong pembicaraannya. Ya, kemudian dihindari pertanyaan yang muter-muter dan mencatat informasi penting saja. Jadi jika sebelum wawancara tadi kita mau membuat pertanyaan anak-anak, pas wawancara kita adalah
mengajukan pertanyaan, nomor 2 ini yang penting, mengajukan pertanyaan dan mencatat. Ini aja yang paling penting. 2. Ya, ingat tadi sebelum wawancara, tugas kamu adalah membuat pertanyaan. Saat wawancara, tugas kamu adalah mengajukan pertanyaan dan mencatat. Yang dicatat apa, Pak? Yang dicatat adalah jawaban dari seorang narasumber. Oke, terakhir yaitu setelah wawancara. Nah, setelah wawancara kamu ya sudah mengucapkan terima kasih dan meminta maaf ketika ada hal yang salah. Setelah wawancara itu ada tugas tambahan yang lebih berat, yaitu membuat laporannya. Ini membuat laporan wawancaranya. Di dalam laporan wawancara itu anak-anak ada yang namanya ini. Ya, latar belakang itu berarti tadi yang membuat kamu pengen wawancara kepada dokter. Kenapa? Oh, latar belakangnya tadi saya ingin mengetahui tentang corona. Tujuannya apa? Tujuannya sama juga dengan latar belakang, boleh. Saya ingin mengetahui tentang corona. Topik wawancaranya sama juga tentang corona juga, masih sama. Nama narasumbernya sudah jelas. Tadi narasumbernya dokter siapa. Wawancaranya tadi Marcel yang saya contohkan. Waktu dan tempatnya kapan kamu wawancaranya. Hasil wawancaranya baru kamu buat paragraf. Ini yang susahnya di sini. Ya, karena ini adalah mengarang. Karangan dari mana, Pak? Dari yang sudah kamu tulis tadi. Jawaban-jawaban dari dokter tadi kamu tulis. Tapi saat ini kamu lebih beruntung lah. Di masa pandemi ini kamu tidak saya suruh membuat ini. Kenapa? Karena ya kamu nggak bisa wawancara kan. Saya juga nggak bisa menilainya seperti apa prosesnya. Sehingga tidak perlu melakukan ini. Ini cukup kamu pelajari saja. Cukup kamu pahami saja bahwa isi laporan wawancara itu ada ini. Sehingga tidak perlu kamu praktekkan. Itu ya. Oke, saya rasa sampai sini saja yang bisa di-share untuk hari ini. Nanti kamu bisa langsung ke link. Nah, tapi sebelum ke link, coba ada yang ditanyakan dulu nggak? Seperti yang tadi saya katakan. Ada yang bisa menyimpulkan nggak tadi? Kira-kira yang dibahas. Ada nggak yang bisa menyimpulkan? Tadi kita tuh belajar tentang apa saja sih hari ini tentang bahasa Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Wawancara, Patrick, bagus. Wawancara itu tadi ada yang namanya 2 hal, yaitu pewawancara dan narasumber. Apa bedanya itu? Ada yang bisa membedakan? Apa bedanya pewawancara sama narasumber tadi? Wawancara orang yang bertanya, narasumber orang yang memberi jawaban. Bagus si Patrick lagi. Ya, wawancara adalah orang yang bertanya, itu pewawancara. Narasumber adalah orang yang memberi informasi, memberi jawaban. Oke, sekarang saya tanya lagi tadi. Kalau kamu saya suruh buat pertanyaan ini, antara dari gambar dengan dari teks, itu lebih gampang yang mana? Gambar. Cari gambarnya, karena kita tidak perlu membacanya. Oke, kemudian lagi pertanyaan lagi. Kalau membuat pertanyaan dan menghubungi narasumber, itu dilakukan kapan ya? Kapan ya? Membuat pertanyaan dan menghubungi narasumber itu dilakukannya kapan ya? Kapan, halo? Kapan kita menghubungi narasumber dan membuat pertanyaan? Yaitu sebelum wawancara. Betul tidak? Sebelum wawancara, kita adalah melakukan yang namanya apa tadi? Menghubungi narasumber dan membuat pertanyaan. Nah, kemudian saya tanya lagi, saat melakukan wawancara, apa yang tadi perlu kamu lakukan? Bertanya. Satu lagi. Mencatatnya ya. Oke. Saya rasa sampai situ dulu. Kalau ada yang mau tanya silahkan, saya tunggu sebelum saya akhiri dan saya tutup. Silahkan. Ada yang mau tanya?